walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan sholat Idul Adha pada tahun ini. Walaupun pada saat ini kita hanya melaksanakannya di rumah masing-masing, tidak mengurangi sedikit hikmah atas sholat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengangkat musibah ini atau pandemi ini dari kita semua, dari bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa kurban adalah peristiwa di mana dahulu kala baginda Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya yang tercinta. Anaknya yang tercinta bernama Ismail alaihissalam. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan seekor domba atau seorang kambing. Anak yang tercinta, apabila kita diposisikan dalam posisi baginda Ibrahim alaihissalam, maka kita akan sedikit merasa apakah kita akan melakukan atau tidak. Sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kita mengikuti kurban dan haji sesuai dengan apa yang kurban dan haji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kurban dan haji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti kurban dan haji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya karena ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam hendak menyembelih anaknya yang dicintainya. Terus bagaimana dengan ketaatan kita hari ini? Ketaatan kita hari ini bukan menyembelih anak kita, bukan menyembelih istri kita atau menyembelih apapun dari keluarga kita. Karena Allah dan Rasulnya telah mencontohkan, baginda Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita anak-anak, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghormati orang tua. Itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, selain tidak bertentangan dengan syariat. Itulah bukti ketaatan kita sekarang ini. Dan juga kita tahu bahwasanya saat ini kaum muslimin dan seluruh manusia dalam keadaan yang sangat tidak enak, dalam keadaan yang sangat terpuruk. Karena apa? Karena diterapkannya sistem atau aturan yang dibuat oleh Karl Marx dan Stalin, atau aturan yang dibuat oleh orang-orang atau manusia selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem kapitalis dengan sekulerismenya dan pemisahan agama dengan kehidupannya, dan sistem
sistem dalam bernegaranya itu sistem demokrasi. Kalau di Indonesia demokrasi Pancasila. Maka sistem ini telah menghancurkan, telah membuat kaum muslimin dan seluruh manusia dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang terpuruk, karena dengan diterapkannya sistem ini, dalam sistem kapitalis ini, tentu seluruh manusia akan mempunyai pemikiran bahwasanya apa yang dilakukan kita adalah suatu maslahat, sesuatu hal yang bermanfaat saja. Padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada kaidah usul la haitsu matakulu syariah takunu maslahah. Di mana ada syariat di situ ada maslahah. Jadi maslahah tidak kebalik, haitsu matakunu maslahah takunu syariah. Tidak terbalik. Jadi yang benar adalah haitsu matakunu syariah, di mana ada syariah. Takunu masalah, di situ ada masalah. Oleh sebab itu, syariat yang kita jalankan selama ini, termasuk syariat kalau kita bisa menjalankan, melakukan kurban, melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus melaksanakan saum 9 hari, saum Arafah, saum sebelum sholat Idul Adha, dan bisa berdoa pada hari-hari Arafah, itu adalah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Semoga kita Idul Adha kali ini terakhir tanpa adanya khilafah. Semoga tahun ini juga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan atau menurunkan kemenangannya untuk berupa berdirinya khilafah, daulah khilafah yang kedua, yaitu khilafah alamin haji nubuwah. Agar supaya dengan khilafah tersebut Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada seluruh manusia, terutama orang-orang yang tidak percaya terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala atau keadilan Islam, yaitu dengan diterapkannya syariah, maka orang Islam dengan sistemnya, dijalankannya syariat Islam dengan ideologi Islamnya, maka umat Islam akan menghormati kaum siapapun itu, termasuk orang-orang non-muslim, karena kita berpendapat bahwasanya orang muslim dan non-muslim tersebut berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya di dunia. Masalah akhirat itu terserah Allah Subhanahu wa taala, tetapi haknya di dunia adalah hak bagi siapa saja, termasuk orang non-muslim, maka dia berhak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalaulah orang kafir itu dia dizolimi oleh kita, maka dia akan berdoa kepada Allah dan doa tersebut akan dikabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dihancurkan sistem demokrasi Pancasila ini dan sistem demokrasi yang ada di seluruh dunia ini, supaya digantikan dengan sistem khilafah atau sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.